Tuntun langkah kami, haleluya, 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 kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, pada kami berserah. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan lagi Bapak. Kita nyatakan bahwa hanya kepadanya kita berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kembali kami berkumpul di tempat ini. Karena semua Engkau yang memberikan kesempatan kepada kami, Engkau yang telah memberikan kesehatan sepanjang malam hari hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami mau menyatukan hati kami untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap mulut kami, mengurapi setiap pendengaran kami Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan kiranya boleh berbau harum di hadapan-Mu, dan biarlah apa yang
saat kami ini kerjakan, kiranya boleh berkenan di hati-Mu Bapa. Layakkan kami Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami hadirkan kiranya boleh berkenan Tuhan. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang ingin menghalangi jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami mau tengking, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mengundang Roh Allah hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa tidak seperti kami juga pulang, biarlah membawa berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Dan jika ada saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan sertai mereka, hadirkan di tempat ini agar kami bisa bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Urapi Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian isi hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan segala pelayanan di tempat ini hanya ke dalam tangan-Mu, yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Pagi ini dahsyat ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita mau bersama-sama tetap bersuka di dalam Tuhan, karena hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Dan pada hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Apapun yang menjadi permasalahan Bapak Ibu, kita semua kita mau tanggalkan dulu. Kita hanya terfokus hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Baik, kita mau naikkan satu pujian lagi, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu, untuk mengekspresikan rasa sukacita kita, boleh yang mungkin mau bangkit berdiri silahkan, mau yang duduk pun silahkan. Kita bebas ya untuk mengekspresikan kesukaan kita, bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan, karena kita tahu di sini tidak semuanya anak muda dan tidak semuanya juga lansia. Jadi bebas ya untuk berekspresi. Kita mau lanjutkan lagi, kita mau katakan bahwa Dialah segalanya di dalam hidup kita. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Katakan Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
kemuliaan untuk Tuhan kita. Masih semangat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita naikkan lagi satu pujian bahwa hari ini adalah hari yang terindah karena kita sudah memasuki awal Februari. Yang mau bangkit berdiri silahkan, yang mau tetap duduk juga silahkan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. katakan di hatiku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku. Bertumbuh dalam imanku padanya. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Karena sudah tiba saatnya kita juga mau banyak mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam untuk mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau membaca sebagian dari firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 1 sampai 7. Nanti saya membaca ganjil, Bapak Ibu yang genap. Terakhir kita sama-sama bacanya. Yesaya 44 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat semua? Saya undang untuk bangkit berdiri. Yesaya 44 ayat 1 sampai 7. Di sini judul perikopnya, Tuhan satu-satunya Allah. Ayat 1. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu.
Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan aku menggelari dirinya dengan nama Israel. Kita sama-sama. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Amin, puji Tuhan. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan ini. Kita juga mau menyatakan bahwa bagaimana kasih Allah kita yang sudah mengorbankan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita sehingga ia berkorban di atas kayu salib. Kita mau katakan bahwa kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Selama Tuhan. Selama hidupku ku Sekali lagi, selama sembah hidupku Kau ku sembah Kau. Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Inilah janji kami untuk selama hidup kami mau tetap sembah Engkau, sebab tidak ada ilah-ilah lain di hadapan kami selain Engkau Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Yeshua Hamasyah, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan. Hari ini ibadah kami disertai dengan makan minum daripada tubuh dan darah untuk mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu. Tanpa pengorbanan-Mu kami tidak punya harapan. Sia-sialah hidup ini Tuhan. Tapi dengan pengorbanan itulah Tuhan ada janji Tuhan hidup kekal yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya kami bersyukur untuk hal ini Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami baca boleh menguatkan iman percaya kami. Dan kiranya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu secara khusus, urapi semua yang mendengarkan, supaya kami semua diberkati dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami menerima, kami akan memberikan persembahan. Engkau lihat kerelaan dari setiap anak-anak Tuhan untuk mempersembahkan apa yang mereka sudah miliki. Biarlah itu dengan hati yang tulus dan juga persepuluhan yang mereka kembalikan. Tuhan berkati sesuai dengan janji-janji-Mu Tuhan. Dan kuduskan semua persembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan persembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Puji Tuhan. Singers, terima kasih. Oh, mau lagu dulu. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Hampir lupa.
adalah terdengar di awan-awan. Nama yang jadi hubungan antara surga dengan segenap dunia, yang manis bagiku dan sesat. Kau nama itu, inilah nama juru segenapku. Nama ini sungguh nama Tuhanku, yang datang di dunia mati gantiku. Namanya besar akan orang dosa, darahnya menghapus semua dosa. Karena Kau Yesus itu, inilah tulus selamat sejati. Baliklah semua tunduk padanya, pada malaikat puji namanya. Dan bertemu muka Allah, kita selalu akan menyembah Dia. Yesus, Yesus, nama mulia. Nama ini, puji Tuhan. Kenalkah nama itu? Haleluya. Biarlah nama Yesus selalu terpatri dalam hati, dalam jiwa raga kita. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma 13. Kita baca ayat 10 sampai ayat 14. Roma 13 ayat 10. Saudara ikuti pembacaan firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah pedulikan keinginan dagingmu. Sedikit beda ya. Oke, sampai di situ firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya tidak berbicarakan sebuah ayat, tapi ada ayat yang penting di sini, khususnya ayatnya yang ke-11 ya di dalam perikop tadi, sehingga saya angkat tema
pada saat ini adalah kasih yang berbagi. Di dalam ayat yang ke-11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Saudara, bicara tentang kasih yang berbagi, untuk kita praktekkan, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, hal ini harus kamu lakukan. Mari saudara, karena apa? Dikatakan waktunya sudah sangat singkat. Dari ramalan-ramalan yang ada dan kejadian-kejadian yang terjadi di Timur Tengah juga sudah memperlihatkan tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Juga saudara, kita harus menyadari juga bahwa usia kita ya tidak memandang apakah dia sudah usia remaja, usia dewasa, usia lanjut umur dan lain sebagainya. Tapi mari kita berpikir seakan-akan besok sudah merupakan hari akhir. Sehingga hari ini adalah kesempatan untuk kita berbuat apa yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini adalah kasih, ya, untuk berbagi. Kasih ini bukan saja pemberian secara jasmani atau pemberian secara finansial dan lain sebagainya. Tapi kasih yang berbagi juga bicara tentang mari kita saling bersekutu dalam satu dengan yang lain. Untuk saling mengingatkan saudara, karena di dalam kita bersekutu, kita mengingatkan, kita saling menasihati, kita saling mengingatkan, ya. Sebab bagaimanapun saudara, bahwa kita bicara tentang mendekati akhir zaman. Di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Yohanes, itu ada pasal-pasal yang berbicara tentang kedatangan Tuhan kita yang sudah mendekat. Khususnya di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-9 sampai 14, kita membaca di sana bagaimana kita diingatkan tentang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-14 dari Injil Matius pasal 24. Dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, jangan sampai karena aniaya yang sangat-sangat menyakitkan ini membuat kasih semakin dingin. Itu yang kita perlu pelihara, saudara. Padahal di dalam Roma tadi supaya kita menjaga kasih yang bisa berbagi. Tetapi kalau dalam keadaan menjelang kedatangan Tuhan di mana kedurhakaan, aniaya, nabi-nabi palsu muncul, saudara, sehingga terjadilah kasih yang menjadi dingin secara massal. Jangan sampai itu terjadi di antara kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kalau kita baca selanjutnya akibat dari kasih yang semakin menjadi dingin ini, khusus dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 tadi, ya. Karena apa, saudara? Nah, akibat kasih menjadi dingin, maaf. Kita baca, saudara, bahwa sebetulnya kasih yang kita pelihara dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, baik ayat 4, ayat 5, bahwa kasih itu sabar, murah hati, dan sebagainya. Ya, kasih ini perlu kita pelihara karena hanya kasih inilah, saudaraku, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Karena akibat dari krisis kasih ini, di dalam Matius 24 ayat 37, kita baca lebih jauh lagi, ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga pada halnya kelak
pada kedatangan anak manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai hari Nuh masuk ke dalam bah. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Yang ingin saya garis bawahi, mereka tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena krisis kasih. Kasih yang sudah tidak lagi bisa mempersatukan, kasih tidak lagi kita praktekkan, kasih yang tidak lagi mau bersekutu untuk mengingatkan, sehingga kita tidak tahu apa-apa. Orang yang kehilangan kasih, kasih yang menjadi dingin, tidak tahu apa-apa. Dan itulah yang dikatakan seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian juga zaman sekarang. Orang hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Makan minum dilipat gandakan. Makanya banyak sekarang rumah-rumah makan, warung-warung dibuka di mana-mana, saudara ya. Tenda-tenda di jalan-jalan malam-malam. Saudara lihat itu tempat-tempat makanan, mau pilih makan apa saja. Nasi goreng, nasi tidak goreng, semua ada, saudaraku ya. Mau pilih mana saja, ini makan minum, saudara. Jangan sampai kita tidak tahu apa-apa tentang kedatangan Tuhan. Amin. Saudara, kita harus tahu bahwa inilah keadaan di akhir zaman ini, di mana kita sadar, saudara, mari kita berbagi dalam kasih. Mari kita bersekutu, mari kita terus merapatkan barisan untuk kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Saudaraku, satu himbauan yang kita pelajari di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-22. Nah, Yesaya pasal 22 ayat 12 dan 13. Yesaya 22 ayat 12 dan 13 dikatakan, pada waktu itu Tuhan Allah semesta alam menyerukan agar orang menangis dan meratap, mengunduli kepala dan melilitkan kain abung. Tetapi lihat, yang ada malah kegirangan dan kegembiraan, orang membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging, minum anggur sambil berseru, mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ini adalah tindakan perbuatan orang-orang yang tidak mau tahu. Ya sudah, pokoknya kita bersenang-senanglah. Besok kita mati, mari kita hari ini kita bersenang-senang. Tapi kalau mati di dalam ketidaktahuan itu sangat-sangat disesali. Dan penyesalan setelah mati itu tidak ada gunanya. Karena itu Yesus berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak mengetahui bahwa akulah dia. Saudara, nanti banyak orang yang tidak tahu, saudara, tapi sudah terlambat. Nah, bagi kita harus tahu. Amin. Kita harus tahu. Apa yang harus kita tahu adalah pelihara iman kita, pelihara keyakinan kita, pelihara kasih kita untuk saling bersekutu, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudaraku, seperti tadi himbauan Nabi Yesaya, Tuhan sudah mengingatkan, tetapi orang-orang tidak mau peduli, saudara. Ya, karena mereka tidak mau tahu, mereka bilang ya sudahlah, hidup ini singkat, ya mari kita makan minum dan kita bersenang-senang, karena memang kita akan mati dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, kalau mati dalam dosa itu adalah kebinasaan kekal. Ingat itu, saudara ya. Yohanes 8 ayat 24, mati dalam dosa adalah kebinasaan kekal. Karena itu, di dalam kitab Yehezkel juga Tuhan sudah menyerukan, aku tidak berkenan kepada kematian orang berdosa. Karena apa, saudara? Dosa mengakibatkan keterpisahan kita dari Tuhan. Jadi janganlah sampai kita memiliki cara berpikir seperti itu. Mari kita sadar, saudara, bahwa seakan-akan besok hari akhir kita. Dan hari ini kita berbuat baik. Menunjukkan kasih kita dalam persekutuan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, menunjukkan kasih kita kepada sesama. Kita praktekkan itu, saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Mari kita saling mengingatkan. Saudara, terlebih saat ini kita diperhadapkan dengan
roti dan anggur. Di dalam Titus pasal 2, saya mengajak kita untuk mengingatkan, menyegarkan kembali ingatan kita di dalam suratan Rasul Paulus kepada Titus, di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat 12. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Sudah nyata, sudah jelas kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Itu tidak lagi kita tidak akan pernah lupakan. 2025 tahun yang lalu kita sudah belajar dari firman Tuhan, mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi, yang menimpa Tuhan kita Yesus Kristus di Bukit Kalvari itu, di Bukit Golgota itu, dia disalibkan dan kemudian mati. Tapi saudara, dia tidak selalu ada dalam kuburan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dan kebangkitannya itu untuk mengalahkan kematian. Sehingga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kita juga akan mengalami seperti dialami oleh Yesus. Mati, tapi ada kebangkitan. Amin, saudara. Sebagaimana Yesus mati dan bangkit, kita juga demikian adanya bangkit dan kebangkitan kita untuk menerima kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu sebabnya, saudara, dengan mengingat kemurahan Tuhan, kasih karunia, pemberian keselamatan secara cuma-cuma itulah di dalam ayat 12, dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, saleh, di dalam dunia sekarang ini. Nah, kita diingatkan, mari dalam waktu yang singkat ini, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 13 tadi, mari kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa dan dosa yang melekat atau dosa yang ada pada kita. Kita tinggalkan itu, saudara, karena kita sadar bahwa dosa itu membuat kita terpisah daripada Tuhan. Dengan ayat yang ketiga, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Saya dan saudara adalah umatnya yang sudah dipersiapkan, dikuduskan dan seterusnya, saudara. Ya, mari kita ingat akan hal ini. Ya, kasih yang dingin itu malah dialami dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 36. Dikatakan malah di dalam rumah itu tidak lagi tercipta kasih. Di dalam sebuah rumah malah dikatakan itu ada terjadi permusuhan. Tidak ada kasih, sebaliknya terjadi permusuhan. Anak dengan orang tua, dengan anak, anak dengan orang tua, itu terjadi permusuhan karena kasih yang sudah dingin tadi. Mari kita pelihara itu, saudaraku, sambil mengingat akan pengorbanan Yesus. Ya. Di dalam Kisah pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Untuk mengingatkan kita sekali lagi, saudara, akan pengorbanan Yesus. Seperti tadi dalam surat Titus, dia mendidik kita supaya kita mau tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang mengakibat dosa dan mengingat kemurahan Tuhan, ya, yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita sebentar akan makan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-28.
Matius 26 ayat 26 sampai 28. Bentar saudara ya. Iya. Kemudian sampailah Yesus. Ini 30. Oh, sorry. 26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Mari saudara, ini untuk mengingatkan kita ya tentang bagaimana pengorbanan Yesus. Ketika kita makan dan minum, kita ingat akan pengorbanannya. Nah, pengorbanan Yesus itu minggu lalu sudah disampaikan oleh Om Yos. Mari kita mengikuti teladan daripada Yesus. Jadi dia berkorban, saudara. Dia siap berkorban untuk saya dan saudara. Nah, kasih yang berbagi. Juga kita mau praktekkan itu di akhir zaman ini dengan saling mengingatkan, saling memberi. Beri apa saudaraku? Berkorban. Waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Mari kita praktekkan itu. Teristimewa saudara kita yang sudah diselamatkan. Kita yang sudah dipertemukan dengan juru selamat kita. Salah satu kasih yang berbagi dipraktekkan oleh seorang wanita. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 kita menemukan ada seorang wanita berdosa yang kawin cerai ya. Sampai suaminya sudah ada 5 suami kata Yesus. Dan dia disadarkan saudaraku. Dan ketika bertemu dengan Yesus menunjukkan kesalahannya. Dan itulah kesadaran yang dialami oleh wanita ini. Karena dia sudah berjumpa dengan Mesias itu dan dia bukan senang sendiri saudara. Saking senangnya saudara. Sudah jumpa dengan Mesias, dia pergi dan memberitakan kepada orang-orang sekampung. Kalau saudara dapat melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pasal yang 4 ayat 39 sampai 42 ya. Dia pergi dan menceritakan tentang Yesus. Nah, biarlah ini juga ada dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagai orang-orang percaya yang sudah jumpa dengan Yesus, yang sudah menjamin keselamatan kita. Kasih yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, teman-teman kita, kita minta supaya Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk bisa menceritakan sebagaimana wanita Samaria ini. Bagaimana dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus menyatakan kesalahan-kesalahannya dan perasaan yang senang itu dia tidak nikmati sendiri, tapi dia berbagi dengan orang-orang sekampung. Kita mau berbagi juga dengan saudara-saudara kita. Apalagi saudara kalau tiba-tiba mereka bertanya, membicarakan masalah-masalah keselamatan. Nah, itulah yang harus kita persiapkan saudara. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15 dan ayat 16. Ya, 1 Petrus pasal 2, 3 maksudnya ya, maaf. Pasal 1 Petrus pasal 2, pasal 3 ayat yang ke-15. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka. Nah, kuduskan Kristus di dalam hatimu. Artinya, tempatkan Yesus dalam hati kita.
Memang saudara, dalam pikiran hati kita masih banyak hal yang kita pikirkan. Tetapi jangan lupa, kuduskan Kristus dalam hati. Karena tiba-tiba ada orang yang mungkin saja bertanya seperti itu. Apakah jawab kita? Kalau kita tidak bisa menjawab, kita bersalah saudara. Untuk itu kita mempersiapkan diri kita. Supaya di akhir zaman, di waktu yang singkat ini, mari saudara. Kasih berbagi, kasih yang berbagi ini. Kita bagikan kepada mereka-mereka yang belum diselamatkan. Seperti wanita Samaria ini, dia boleh berbagi karena dia senang sudah berjumpa dengan Mesias. Begitulah kiranya saya dan saudara, kiranya Roh Kudus tolong kita supaya kita diberikan keberanian untuk bisa menceritakan sukacita, harapan-harapan yang ada pada kita, kepada saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Jangan sampai mereka mati dalam dosa, karena mati dalam dosa adalah kebinasaan kekal, kengerian kekal, penderitaan kekal. Ya, kalau mereka terima puji Tuhan. Yang kalau tidak terima ya itu urusan mereka. Yang penting kita sudah berbagi dengan mereka. Kita sudah beritahukan kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak mau tahu, nah itu tadi. Sama seperti zaman Nuh, tiba-tiba ditimpa. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat dan akhirnya binasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Lalu mari Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita praktikkan. Ya, biarlah kasih yang ada pada kita. Untuk tidak mementingkan diri sendiri, salah satu dalam ayat yang kelima dalam 1 Korintus pasal 13. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi kepentingan orang-orang lain juga. Kita berbagi kasih di saat-saat waktu yang sudah dekat. Entah kapan kita dipanggil Tuhan atau kedatangan Tuhan secara universal. Kita sudah bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita siap untuk makan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Kita akan menyanyi sebuah pujian lagu yang sudah lama, ya. Tapi saya percaya bahwa lagu ini masih kita bisa nyanyikan dengan baik, nyanyikan dengan perasaan. Yesus yang termanis bagi jiwaku. Saya yakin kita semua tahu lagu ini. Yesus yang termanis bagi jiwaku. Naik sedikit. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama. Yesus yang termanis buat jiwaku, haleluya. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama. Yesus yang termanis buat jiwaku, haleluya. Mari Bro Yos datang ke depan. Termanis Buat jiwaku, buat jiwaku, buat
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyampaian firman-Mu, mengajarkan kami untuk bisa berbagi kasih Tuhan. Tuhan, karena Engkau sudah berbagi kasih dengan kami, ajar kami untuk meneruskan apa yang Tuhan beri. Tuhan, ampuni kami bila kami belum sanggup Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk terus belajar dan belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan, memberkati setiap penyampaian firman Allah. Sebentar kami akan makan dan minum. Tuhan, hanya Engkau yang melayakkan. Hanya Engkau Tuhan yang mengampuni. Tuhan, sebelum kami pegang tubuh dan darah-Mu, Tuhan ampuni kami. Tuhan, supaya kami layak Tuhan memegang tubuh dan darah Tuhan, supaya kami tidak berdosa Tuhan apa yang kami makan dan minum ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tolong jemaat-Mu semua, setiap pergumulan ditolong Tuhan dengan jawaban yang Tuhan beri. Terima kasih, kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang termanis berjiwa. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, Ku cinta selamanya. Mari saudara, usahakan supaya setiap minggu yang pertama kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini yang ada kerinduan dari saya, supaya kalau bisa saudara ya, kita usahakan. Beberapa jemaat tidak bisa hadir saudara, padahal ini hal yang penting bagi kita, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang ada, mari saudara, supaya kita selalu diingatkan dalam minggu yang pertama, diusahakan supaya kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini himbauan firman Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala, dengar firman Tuhan sebelum kita makan dan minum. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kami mau makan tubuh-Mu Tuhan, tubuh yang hancur karena kesalahan kami. Engkau rela tubuh-Mu dihancurkan supaya kami boleh diselamatkan. Kami mau makan roti, yaitu daging-Mu, untuk mengingat pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita makan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminum sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami mau minum anggur, itu darah yang sudah menyucikan dosa kami, darah yang menyembuhkan penyakit kami, darah yang
kudus ini Tuhan, kami mau minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Katakan terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah yang hancur, darah yang tercurah, darah yang menyucikan dosa kami, membersihkan kami dari segala noda-noda karena dosa kami. Kami bersih, kami dikuduskan, kami dijanjikan, kami akan diangkat dalam kemuliaan karena kekudusan yang Tuhan sudah berikan bagi kami di dalam pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dengan ini Tuhan, hanya dengan ini kami bisa diselamatkan. Terima kasih, biarlah kami pertahankan iman percaya kami sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami akhiri makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, kegiatan kita sepanjang minggu ini, saudara, hari Rabu kita akan bersekutu, kita akan beribadah di tengah minggu dalam minggu yang pertama, hari Rabu yang pertama di setiap bulan. Kita bersekutu saudara untuk merapatkan barisan kita. Ya. Kita jam 7 apa terlalu malam saudara? Setengah 7 masih bisa enggak? Supaya jangan terlalu malam pulang. Saya majukan sedikit ya saudara. Jam 7 atau setengah 7. Kalau jam 6 kan masih belum pulang kali ya. Oh jam 7 saja, oke ya, baik. Jam 7 kita bersekutu di sini, ya kalau saudara mau makan juga, mau bawa penganan juga boleh saudara ya. Nah, kita nikmati bersama. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari Jumat tetap doa bersama juga di sini. Nah, dengan doa ini seperti sudah dikatakan doa kita itu nafas. Jadi tiap Jumat ada doa bersama. Hari Minggu mendatang kita berdoa, kita beribadah seperti biasa jam 7:30 mulai. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berikan persembahan kita untuk kas kita. Kita menyanyi itu kembali. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat. Saya undang kita bangkit berdiri nyanyi dengan sukacita. Nyanyi dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Segala sesuatu ada waktunya. Mau menyanyi terus, tapi ada waktu bernyanyi, ada waktu tidak bernyanyi. Kata Pengkhotbah pasal 3. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Keluargaku penuh kemuliaan. Seluruh wargaku penuh kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kembali kami datang pada akhir ibadah kami. Terima kasih kami semua sudah beribadah melakukan kewajiban kami sebagaimana firman-Mu. Tapi saudara-saudara kami yang lain, mereka tidak sempat beribadah bersama. Mungkin ada kegiatan, yang mereka lakukan entah di rumah atau di tempat ibadah-ibadah lain. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan. Nah, ingatkan mereka supaya setiap minggu yang pertama kami bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani, baik yang memimpin pujian, singers, pemain musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan, biar kami lakukan itu bukan untuk mencari nama kami, tapi semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Apa yang kami kerjakan biar itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali pulang. Tuhan Yesus sertai dalam perjalanan sehingga semua tiba di mana selamat tanpa kurang suatu apapun. Minggu yang akan datang, khususnya dalam kegiatan-kegiatan dalam minggu ini Tuhan, baik hari Rabu, hari Jumat, biarlah Tuhan kami semua dengan hati yang senang, hati yang rela berkorban, hati yang penuh kasih, kami mau bersekutu bersama Tuhan untuk menikmati kebersamaan di dalam ibadah-ibadah kami, dalam kegiatan-kegiatan kami, baik ibadah rumah tangga, baik doa bersama setiap hari Jumat. Terima kasih Tuhan. Bahkan sampai hari Minggu yang akan datang, jika Tuhan berkenan, kembali kami datang melakukan kewajiban kami untuk beribadah dalam ibadah raya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sertai umat-Mu pulang ke tempat mereka, dijauhkan dari insiden sekecil apapun. Yang kami berdoa untuk bangsa, khususnya pemerintah yang sudah dipercayakan untuk memerintah, baik itu presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh gubernur yang ada di seluruh provinsi, bupati, camat, lurah, RT, RW di sekitar kami, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka yang dipercayakan negara bagi mereka, sehingga Indonesia Raya tetap tenang, melakukan segala kegiatan dengan baik, dijauhkan dari kekacauan dan lain sebagainya, menuju cita-cita bangsa. Indonesia jaya, Indonesia diberkati Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan, dan mari Bapak Ibu sekalian dengan iman kita angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok akan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
Tuhan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita sama-sama bersekutu lagi berdoa untuk Victor ya. Hampir lupa tadi. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pada akhir ibadah kami, teringat kami akan anak dari ibu, ya anaknya yang bernama Victor yang saat ini masih di rumah sakit Tuhan. Kami bersatu hati, jemaat bersatu hati, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa, kasih jamah Victor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dia dari penyakit yang dia alami. Angkat segala bibit-bibit penyakit, sekecil apapun, angkat dalam nama Yesus. Biar dia jadi sembuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya 2 orang atau 3 orang sepakat meminta atas nama Tuhan, Tuhan lakukan, dan kami percaya Tuhan sudah menjawab doa kami dalam nama Yesus. Sehingga anak Victor ini boleh sembuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Ayo